Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku yang sudah bergabung di pelajaran Ibu Sejarah Indonesia. Mudah-mudahan kalian sehat semua dan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan berdoa dulu anak-anakku. Terima kasih. Sekarang kita akan belajar mengenai sejarah Indonesia, yaitu Indonesia pada masa demokrasi liberal. Kenapa Ibu di sini gambarnya mengenai demokrasi liberal? Karena ini orang-orang atau tokoh-tokoh yang akan memimpin kabinet-kabinet yang ada di Indonesia. Slide selanjutnya. Di sini yang A, sistem politik demokrasi liberal. Yang pertama itu di sini kita bicara mengenai demokrasi liberal dulu. Demokrasi liberal adalah demokrasi yang memberikan kebebasan secara luas kepada rakyatnya. Di sini contohnya dalam politik tidak ada batasan bagi setiap individu atau golongan untuk berserikat. Maksudnya di sini baik individu, baik golongan itu tidak ada batasannya. Dia mau bikin kelompok, dia mau bikin partai, ya. Ini mengenai sistem politik demokrasi liberal. Indonesia melaksanakan demokrasi liberal itu sejak tahun 1950. Ya, yang A-nya sistem politik demokrasi liberal. Tadi kita sudah bicara mengenai demokrasi liberal itu apa. Nah, sekarang kita masuk mengenai kabinetnya. Yang pertama di sini Kabinet Nasir sekitar tahun 1950 sampai 1951. Kabinet Nasir ini berdirinya yaitu pada tanggal 7 September 1950. Ketuanya Muhammad Nasir. Makanya dinamakan Kabinet Nasir. Nah, kebetulan Muhammad Nasir ini dari Partai Masyumi sebagai Perdana Menterinya. Kabinet ini sebetulnya bukan yang berkuasa Masyumi aja, bukan. Di sini koalisi antara PNI dengan Masyumi. Salah satu programnya adalah A. Mempersiapkan dan mengadakan pemilu. Jadi Kabinet Nasir itu mempunyai program yang pertama itu mempersiapkan dan mengadakan pemilu. Mempersiapkan itu dalam segala halnya, baik partai politiknya, baik partai-partainya itu dihitung dulu siapa aja nih yang mau ikut, ya, untuk persiapan mengadakan pemilu. Terus yang B, menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman. Nah, kita tahu kan Indonesia itu merdeka pada tahun 1945. Nah, sebetulnya pada waktu itu baik keamanan maupun ketentramannya itu masih kurang baik, ya. Makanya di sini salah satu program dari Kabinet Nasir itu menggiatkan usaha keamanan. Keamanan itu baik di daerah maupun di kota, ya. Terus ketentraman rakyatnya itu bagaimana pada Kabinet Nasir, dia pengen berusaha supaya lebih baik lagi. Terus yang C, menyelesaikan masalah Irian Barat. Kita tahu Irian Barat itu menjadi masalah besar bagi Indonesia dengan Belanda. Jadi salah satunya itu Kabinet Nasir ingin menyelesaikan masalah Irian Barat. Ya. Nah, ini adalah 3 program dari Kabinet Nasir. Nah, kegagalan dari Kabinet Nasir itu adalah masalah Irian Barat. Tadi sudah dikatakan programnya sebetulnya menyelesaikan masalah Irian Barat, tapi kenyataannya itu tidak segampang itu. Makanya di sini disebutkan kegagalan menyelesaikan masalah Irian Barat dan pencabutan PP nomor 39 tahun 1950 tentang DPRS dan DPRSDS yang dianggap menguntungkan Masyumi. Nah, ini kegagalannya ini tadi kan udah dikasih tahu, di sini disebutkan
ini koalisi antara PNI dengan Masyumi. Tapi kenyataannya PP itu hanya menguntungkan Masyumi. Nah, PNI-nya itu tidak diikuti sertakan. Makanya di sini menimbulkan adanya mosi tidak percaya dan tidak percaya dari parlemen. Jadi parlemen itu sudah tidak percaya lagi dengan kabinet Nasir. Makanya di sini kegagalan kabinet Nasir adalah ini ya. Ya, selanjutnya. Yang kedua, kabinet Sukitman. Tahun 1951 sampai tahun 1952. Setelah jatuhnya kabinet Nasir, yang tadi mosi tidak percaya, Presiden menunjuk Sidik Joyo Sukatro dan Sukitman Wijoyo Sanjoyo sebagai formatur dan berhasil membentuk koalisi. Kabinet ini dikenal dengan Kabinet Sukitman. Berarti yang jadi Perdana Menterinya adalah Sukitman. Nah, program-programnya itu salah satunya A, bidang keamanan. Jadi hampir setiap kabinet yang ada pada masa demokrasi liberal itu mengutamakan bidang keamanan dulu. Jadi dia pengen negara kita aman dulu dari gangguan apapun, ya. Terus mengenai sosial ekonominya, memperbaiki sosial ekonominya. Sosialnya bagaimana, ekonominya bagaimana, itu harus lebih baik dari kabinet yang lalu, dari dua kabinet Nasir dengan kabinet tadi dikatakan yang pertama adalah Nasir. Terus yang C, mempercepat persiapan pemilihan umum. Ini hampir sama dengan Nasir tadi, mempersiapkan juga. Kenyataannya itu pemilu itu tidak segampang itu. Jadi harus dipersiapkan bertahun-tahun. Ya. Terus yang di D di sini di bidang politik luar negeri, menjalankan politik luar negeri secara bebas aktif. Indonesia terkenal dengan politiknya, yaitu politik luar negeri yang bebas aktif. Maksudnya di sini kita bebas menentukan teman, tidak lantas kita ikut ke blok barat atau blok timur, tidak, ya. Jadi kita netral, terus aktif. Kita ikut dalam misi Garuda, dalam misi perdamaian yang ditetapkan oleh PBB. Jadi kita aktif, ya. Terus di sini setelah kabinet Sukitman, di sini ada kabinet Wilopo. Coba dilihat lagi yang nomor 3. Di sini kabinet Wilopo. Di sini kabinet Wilopo pada tahun 1952 sampai 1953. Kabinet Wilopo ini adalah kabinet ketiga yang dibentuk setelah pembubaran Negara Republik Indonesia Serikat. Jadi kabinet ini diketuai oleh Wilopo, makanya dinamakan oleh kabinet Wilopo. Bertugas sekitar tanggal 3 April 52 sampai 3 Juni 53. Ya. Terus dilihat lagi, di sini latar belakang terbentuknya kabinet Wilopo didasarkan dengan bubarnya kabinet Sukitman yang terjerat kasus MSA. Jadi di sini tadi tidak disebutkan kegagalan dari kabinet Sukitman, tapi di kabinet Wilopo dijelaskan di sini kalau kabinet Sukitman itu terjerat kasus MSA, ya. Terus dilihat lagi, pada tanggal 1 Maret 52 Soekarno menunjuk Sidik Joyokusumo dan dari Partai PNI dan Prawito Mankusasmito dari Partai Masyumi untuk menjadi formatur kabinet. Ya, tadi sebetulnya di sini disebutkan Presiden menunjukkan beberapa orang, tapi yang menjadi Perdana Menterinya adalah Wilopo, makanya dinamakan Kabinet Wilopo. Ya, makasih. Sekarang kita melanjutkan lagi. Pada masa Kabinet Wilopo bertugas, Wilopo mempunyai 6 program kerja, yaitu 1. Organisasi negara. Di sini disebutkan mengadakan pemilihan umum. Maksudnya pada setiap kabinet-kabinet itu emang salah satu programnya mengenai pemilihan umum. Kita tahu pemilihan umum itu dipersiapkan bukan setahun 2 tahun ya. Itu karena kita mempersiapkan mengenai kelengkapannya juga, mengenai penduduknya sudah siap apa tidak, ya. Itu salah satunya. Terus
Yang kedua, kemakmuran. Kemakmuran itu di sini maksud kemakmuran rakyat Indonesia bukan hanya di kota aja, tapi di pelosok juga. Jadi kemakmuran ini merata dari daerah sampai ke kota-kota besar. Keamanan juga seperti itu. Keamanan, kita pengen masyarakat pada waktu Kabinet Wilopo itu merasa aman, tentram, tidak ada gangguan baik dari pemberontakan-pemberontakan. Jadi berusaha Kabinet Wilopo itu keamanannya itu terjamin. Terus yang keempat, perburuan. Perburuan itu maksudnya bukan berarti kita pengen menangkap binatang buruan seperti rusa, bukan. Tapi di sini maksudnya perburuan itu mengenai perburuan itu karyawan yang ada di pabrik-pabrik. Bisa jadi pabrik tekstil, bisa jadi pabrik gula, pabrik segala macam. Jadi kita pengen perburuan itu bagaimana kesejahteraannya mereka, dari gajinya, dari upahnya, semuanya, ya. Terus yang kelima di sini pendidikan dan pengajaran. Kita tahu pendidikan dan pengajaran itu kalau zaman dahulu itu dikuasai atau yang boleh belajar, yang boleh mengenyam pendidikan hanya kaum priayi. Maksudnya kaum priayi itu misalnya anak lurah, anak camat, anak orang kaya. Nah, di sini pendidikan dan pengajaran pengen pada masa Kabinet Wilopo semuanya merasakan, ya. Jadi biar adil semuanya, pendidikan itu yang diutamakan, ya. Terus luar negeri. Luar negeri ini maksudnya Indonesia ini mengadakan hampir sama di kabinet yang sebelumnya, politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Jadi kita berteman, maksudnya bangsa Indonesia berteman dengan siapapun tanpa ikut blok B, blok C, blok D, tapi dia dengan siapapun dan netral. Dan aktif juga dalam kegiatan misi Garuda, misi perdamaian yang lainnya. Ya. Kabinet Wilopo ini jatuh akibat adanya persoalan tanah di Sumatera Timur yang terkenal dengan peristiwa Tanjung Morawa. Peristiwa ini terjadi akibat pengusiran penduduk yang menggarap tanah perkebunan yang sudah lama ditinggalkan dengan kekerasan oleh aparat kepolisian. Ya, jadi jatuhnya Kabinet Wilopo itu karena adanya peristiwa Tanjung Morawa. Ya, penduduk yang menggarap tanah perkebunan itu diusir dengan kekerasan oleh aparat kepolisian. Dengan adanya peristiwa itu muncul mosi tidak percaya dengan Kabinet Wilopo. Dan pada tanggal 2 Juni tahun 1952 Wilopo menyerahkan kembali mandatnya kepada Presiden. Karena banyak mosi tidak percaya dari rakyat, makanya Perdana Menteri Wilopo menyerahkan kembali mandatnya kepada Presiden Soekarno. Selanjutnya, kalian bisa lihat ini gambar-gambar kabinet masa demokrasi liberal. Ini enggak Ibu semuanya tulis, ini hanya beberapa. Yang di sini kabinet Nasir. Yang di bawahnya di sini dilihat kabinet Sukitman, yang di sini kabinet Wilopo. Ya, ini hanya sebagian kabinet-kabinet yang pernah ada pada masa demokrasi liberal. Selanjutnya, sekarang kabinet Ali Sostroamidjojo atau Ali I yang berkuasa pada tahun 1953 sampai 1955. Kabinet Ali Sostroamidjojo I merupakan kabinet keempat yang dibentuk setelah bubarnya negara Republik Indonesia Serikat. Jadi ini kabinet keempat setelah RIS bubar. Kabinet ini bertugas, di sini disebutkan, ini yang jelasnya, 31 Juli tahun 1953 sampai 24 Juli tahun 1955. 2 tahun ya. Program-program dari Kabinet Ali Sostroamidjojo I bisa dilihat oleh kalian. Yang pertama yaitu dalam negeri mencakup soal keamanan. Coba kamu lihat, hampir setiap kabinet itu programnya mengenai keamanan. Berarti apa?
pada kabinet-kabinet yang terdahulu itu keamanannya masih kurang terjamin. Ya, makanya di sini disebutkan di kabinet Ali ke-1 itu dalam negeri itu mencakup soal keamanan. Terus yang B di sini yang kedua, mengembalikan Irian Barat. Tadi juga sudah disebutkan ada Irian Barat, ada Irian Barat. Berarti apa? Sampai pada kabinet Ali, Irian Barat itu masih belum bisa menjadi bagian dari Indonesia. Makanya programnya disebutkan pengembalian Irian Barat. Ya. Terus di sini yang ketiga, politik luar negeri bebas aktif. Berarti apa? Menegaskan kembali kepada dunia kalau politik Indonesia itu siapapun kabinetnya, siapapun perdana menterinya. Berarti apa? Politiknya tetap masih politik luar negeri bebas aktif. Bebas berteman dengan siapa aja, tidak ikut blok barat, blok timur, aktif dalam kegiatan perdamaian dunia. Ya, ini yang dimaksud. Terus di sini dilihat. Pada masa kabinet Ali Sastro Amijoyo I yang memimpin terdapat beberapa masalah. Ya, salah satunya kondisi perekonomian Indonesia yang memburuk. Nggak taunya sebetulnya programnya sih udah bagus, tapi di sini tidak disebutkan ada ekonomi. Makanya di sini disebutkan timbul beberapa macam masalah, salah satunya mengenai ekonomi yang memburuk. Ya, merosotnya perekonomian di Indonesia yang diakibatkan oleh adanya kasus korupsi serta inflasi yang terjadi pada masa kabinet Ali Sastro Amijoyo memimpin. Jadi nggak taunya pada masa kabinet Ali ini banyak yang korupsi dan inflasi yang mengakibatkan rakyat menderita. Ya, selanjutnya di sini ada kabinet selanjutnya yaitu kabinet Burhanuddin Harahap tahun 1955 sampai tahun 1956. Kabinet ini berdiri pada tanggal 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956. Hanya setahun. Kabinet ini juga disebut sebagai kabinet nasional. Karena apa? Di sini disebutkan jumlah partai yang bergabung pada kabinet ini ada 13 partai. Berarti bermacam-macam partai. Makanya disebut kabinet nasional. Yang didominasi oleh Partai Masyumi. Masyumi lagi yang berkuasa di sini. Ya. Terus lihat, di sini program dari kabinet Burhanuddin Harahap adalah A. Mengembalikan kewibawaan pemerintah. Kabinet ini berusaha mengembalikan kewibawaan pemerintah di mata masyarakatnya, di mata penduduknya. Supaya masyarakat Indonesia itu percaya dengan yang dilakukan oleh pemerintah. Nggak mungkin pemerintah itu akan ngejerumusin rakyatnya. Ya, makanya di kabinet Burhanuddin berusaha untuk mengembalikan kewibawaan pemerintah Indonesia di mata masyarakatnya. Terus yang B, menyelesaikan masalah desentralisasi, inflasi, dan korupsi. Kenapa di sini disebutkan desentralisasi? Kalian tahu pada masa pemberontakan-pemberontakan, salah satunya timbulnya pemberontakan itu adalah masalah desentralisasi. Maksudnya di sini antara pembagian. Bisa jadi dana, bisa jadi tanah, bisa jadi wilayah. Antara pusat dengan daerah itu beda. Misalnya, kebetulan di daerah Irian itu kan ada emasnya banyak. Ini kita ngomong masalah desentralisasi dulu ya. Nah, harusnya pembagian keuntungan itu dengan pusat banyakkan di daerah, terutama di Papua. Karena apa? Tadi Ibu katakan Papua itu emasnya banyak. Harusnya Papua itu pembagiannya 75% untuk rakyat Papua. Nah, yang 25-nya untuk siapa? Untuk pemerintah pusat. Nah, selama ini yang kita tahu, pemerintah pusat itu dapatnya banyakan. Rakyat Papua dikit. Makanya terjadilah pemberontakan yang disebabkan salah satunya desentralisasi
antara pembagian pusat dengan daerah itu tidak seimbang, ya. Terus inflasi, ini mengenai ekonomi. Berarti inflasinya bagaimana? Pada waktu kabinet-kabinet yang terdahulu inflasinya juga tinggi. Jadi itu yang bikin mensesarakan rakyat. Makanya di kabinet Burhanuddin berusaha inflasinya itu tidak terlalu tinggi, ya. Terus korupsi pada kabinet-kabinet yang lalu juga banyak. Makanya di sini menyelesaikan masalah korupsi. Berusaha kabinet Burhanuddin Harahap memberantas korupsi, ya. Terus yang C, memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat. Berarti dari kabinet Nasir, kabinet Supritman, kabinet Wilopo, Irian Barat lagi. Berarti apa? Irian Barat belum bagian dari Indonesia pada waktu itu, ya. Jadi masalah Irian Barat ini di setiap program kabinet itu ada terus, karena kita mau Irian Barat itu masuk pemerintahan Indonesia. Terus yang D, politik kerjasama Asia Afrika. Di sini kita tahu politik kerjasama Asia Afrika. Tadi di kabinet yang lalu Indonesia mempunyai politik yang bebas aktif. Berarti tidak hanya berteman di kalangan Asia, Eropa maupun Amerika. Berarti Indonesia politiknya bisa berteman di Asia dan Afrika. Kalian lihat di sini kabinet Burhanuddin Harahap itu kan berkuasa tahun 55 sampai 56. Berarti ini ada di sekitar KAA tahun ini. Makanya di sini pas politik kerjasama Asia Afrika. Berarti di sini konferensi Asia Afrika di Bandung itu kan pada tahun 1955. Berarti pada masa kabinet Burhanuddin Harahap. Nah, dari sekian program ini kabinet Burhanuddin itu berusaha dijalankan dengan sebaik-baiknya. Tetapi kenyataannya kabinet ini jatuh karena minimnya suara hasil pemilu oleh partai-partai pendukungnya. Tadi ingat, di sini kabinet ini dipegang oleh 13 partai. Tapi setelah dilakukan pemilu, pendukung dari kabinet ini hanya sedikit. Otomatis kabinet ini jatuh, ya. Selanjutnya, ya, slide selanjutnya di sini ada caption, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Ini adalah kalimat dari Presiden Soekarno. Ingat, sejarah itu baik, bagus, jelek itu tidak mungkin terulang kembali. Makanya jangan melupakan sejarah. Ya, sekarang selanjutnya Kabinet Ali Sosro Amijoyo II tahun 1956 sampai 1957. Di sini Kabinet Ali periodenya tanggal 24 Maret 56 sampai 14 Maret 1957. Program kabinet ini disebut juga rencana pembangunan 5 tahun, yaitu A. Perjuangan pengembalian Irian Barat. Nah, hampir semua kabinet itu menyebutkan Irian Barat lagi. Berarti kita berusaha memperjuangkan pengembalian Irian Barat menjadi bagian dari Indonesia, ya. Terus yang B, pembentukan daerah-daerah otonom dan mempercepat dibentuknya DPRD. Nah, pembentukan daerah-daerah otonom itu maksudnya daerah otonomi di daerah-daerah, ya. Jadi nggak hanya satu daerah, tapi ini dipecah-pecah lagi, ya. Dan di sini disebutkan mempercepat dibentuknya DPRD daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Di daerah itu harus ada wakilnya, ya. Terus yang C, menyehatkan keuangan negara. Di sini kalimatnya menyehatkan. Berarti pada waktu itu pada kabinet Ali Sosro Amijoyo keuangan negaranya kurang baik. Bukan berarti jelek. Jadi berusaha dilebih baguskan lagi, ya. Kabinet Ali Sosro Amijoyo ini
maksudnya yang kedua, jatuh karena adanya perpecahan antara PNI dan Masyumi. Nah, tadi kan sudah disebutkan ini sebetulnya koalisi juga dari beberapa partai, salah satunya PNI dengan Masyumi. Tapi di sini nggak taunya ada perpecahan antara PNI dengan Masyumi. Akhirnya Partai Masyumi menarik menteri-menterinya dari kabinet ini. Otomatis karena kabinetnya banyak menteri-menteri yang mengundurkan diri, otomatis ini kan sudah tidak bagus lagi dalam pemerintahan. Makanya kabinet Ali Sasro Amijoyo II ini jatuh. Selanjutnya kabinet Juanda di sini disebutkan di sini 9 April 1957 sampai 5 Juli 1959. Kabinet ini dipimpin oleh Dr. Haji Juanda. Ya. Dan wakilnya yaitu Mr. Hadi, Bapak Idam Khalid, dan Dr. Laimena. Kabinet ini dikenal sebagai Jaken Kabinet. Maksudnya Jaken Kabinet itu kabinet yang terdiri dari orang-orang pintar, dari orang-orang ahli di bidangnya. Oke. Selanjutnya di sini program kerja Kabinet Juanda. Membentuk Dewan Nasional. Yang tadi perwakilan-perwakilan dari daerah dibentuk satu ketuanya menjadi Dewan Nasional. Maksudnya perwakilan-perwakilan dari daerah itu membentuk Dewan Nasional. Terus yang B, normalisasi keadaan Republik. Sebetulnya Republik Indonesia itu sudah bagus, tapi masih ada beberapa kendala. Makanya di sini program dari Juanda itu normalisasi keadaan Republik, ya, supaya lebih baik lagi. Terus di sini perjuangan Irian Barat. Jadi hampir di semua program kabinet itu mengenai Irian Barat lagi. Karena apa? Irian Barat itu belum menjadi bagian dari Indonesia pada waktu itu, ya. Terus di sini menggiatkan pembangunan. Menggiatkan pembangunan itu baik di daerah maupun di kota. Kita berusaha membangun gedung-gedung pemerintahan maupun tempat-tempat wisata untuk kepentingan rakyat, ya. Terus di sini melancarkan pelaksanaan pembatalan KMB. Kenapa di sini disebutkan melancarkan pelaksanaan pembatalan KMB? Nah, dari perjanjian KMB ini salah satunya itu mengenai Irian Barat. Tapi kenyataannya KMB itu menguntungkan Belanda. Makanya di program kerja Kabinet Juanda di sini disebutkan melancarkan pelaksanaan pembatalan. Supaya apa? Supaya Irian Barat itu masuk lagi ke Indonesia. Ya. Slide selanjutnya. Tadi kan yang A yang pertama sudah, nah ini yang B. Sistem ekonomi demokrasi liberal. Keadaan ekonomi Indonesia pada masa demokrasi liberal itu semakin memburuk dengan banyaknya uang dari Jepang, VOC, dan The Java Bank yang beredar dan terjadilah inflasi di Indonesia. Jadi, ekonomi Indonesia pada waktu itu ada 3 mata uang dari Jepang, VOC, dan The Java Bank yang beredar di Indonesia. Nah, di sini satunya menembus blokade laut Belanda. Nah, tadi di sini kan ekonominya memburuk. Nah, terjadilah perang ekonomi antara Indonesia dengan Belanda yang tidak bisa dihindarkan. Belanda itu berusaha memblokade ekonomi Indonesia supaya hancur. Ya. Terus dilihat lagi di sini. Di sini alasan pemerintahan Belanda melakukan blokade laut. Nih ada kaitan di sini. Menembus blokade laut Belanda. Tapi kita pengen tahu dulu di sini alasan Belanda melakukan blokade laut. A. Mencegah masuknya senjata dan peralatan militer ke Indonesia. Jadi alasan Belanda itu melakukan blokade laut itu mencegah masuknya senjata baik dari luar negeri, maksudnya dari negara-negara Amerika, Rusia, mau jual peralatannya ke Indonesia itu
dicegah oleh Belanda. Ya. Terus yang B, mencegah dikeluarkannya hasil perkebunan milik Belanda dan negara asing lainnya. Jadi perkebunan-perkebunan yang tadi milik Indonesia itu sebetulnya kan dikuasai oleh Belanda. Nah, Belanda tidak mau orang-orang Indonesia atau rakyat Indonesia itu menjual kepada negara lain selain Belanda. Ya. Terus yang C, melindungi bangsa Indonesia dari tindakan dan perbuatan bangsa lain. Nah, ini kan alasan. Nah, yang di C itu melindungi bangsa Indonesia dari tindakan dan perbuatan bangsa lain. Menurut Belanda sih, Belanda mau melindungi, tapi kenyataannya kan Belanda bagaimana di Indonesia? Ini kan hanya akal-akalan Belanda juga sebetulnya, ya. Nah, di sini lihat usaha pemerintah Indonesia untuk menembus blokade laut Belanda dengan cara A. Diplomasi beras. Diplomasi beras itu maksudnya bukan berarti kita bagi-bagi beras ke siapa aja, bukan. Maksudnya di sini diplomasi beras itu kita memberi bantuan kepada India berupa beras dengan harapan India mendukung Indonesia. Ya. Terus yang B, mengadakan hubungan dagang langsung ke luar negeri. Jadi kita nggak berpatokan kepada Belanda aja. Sebetulnya di sini kita udah dicegah oleh Belanda, tapi kita berusaha mengadakan hubungan dagang langsung luar negeri. Bisa dengan Singapura, bisa dengan Malaysia, bisa dengan Filipina. Ya, ini maksudnya. Terus yang C, membentuk perwakilan resmi di Singapura. Karena tadi Indonesia sudah diblokade, Indonesia berusaha membentuk perwakilan resminya di Singapura. Kenapa? Kita tahu Singapura itu emang benar negara kecil, tapi dia berhubungan dengan negara-negara lain. Jadi kalau di situ ada perwakilan Indonesia, diharapkan Indonesia bisa berhubungan dengan negara-negara lain melalui Singapura. Maksudnya itu ya. Ya, slide selanjutnya. Selanjutnya adalah mengeluarkan uang Republik Indonesia. Ini yang nomor 2. Karena tadi yang nomor 1-nya itu menembus blokade laut Belanda. Nah, di sini mengeluarkan uang Republik Indonesia atau ORI. Di sini masalah keuangan belum selesai. Nah, Belanda itu nggak taunya pada tanggal 6 Maret 1946 memperbolehkan beredarnya uang nikah. Nah, dengan beredarnya uang nikah berarti kan yang di Indonesia itu banyak banget dong uang yang beredar. Ada uang Jepang, ada uang VOC, ada uang The Java Bank. Dengan uang nikah berarti banyak banget, ya kan? Nah, tindakan Belanda ini diprotes keras oleh Perdana Menteri Indonesia Sultan Syahrir. Dan pada tanggal 25 Oktober 1946, Sultan Syahrir ini, maksud pemerintahan Indonesia, mengeluarkan uang kertas yang disebut ORI. Uang kertas Republik Indonesia, uang Republik Indonesia, ORI. Nah, yang ketiga pembentukan Bank Negara Indonesia. Tadi uang Republik Indonesia itu sudah dikeluarkan, ya kan? Nah, yang ke ininya bentuk bank negaranya. Kalau uang sudah dikeluarkan kan harus ada banknya dong. Makanya di sini Bank Negara Indonesia berdiri pada tanggal 1 November 1946. Yang sebelumnya bernama Yayasan Pusat Bank dipimpin oleh Margono Joyo Hadikusumo. Tadi di sini disebutkan kalau uang ORI sudah beredar berarti kan harus ada banknya. Biar resmi itu makanya didirikan Bank Negara Indonesia. Ya. Terus yang keempat, ketahanan ekonomi nasional. Pada bulan Februari tahun 1946, bangsa Indonesia memprakarsai usaha memecahkan masalah ekonomi. Prakarsa itu berupa konferensi ekonomi yang diikuti oleh cendekiawan, gubernur, pejabat ekonomi di Pulau Jawa. Ini masih Pulau Jawa dulu ya. Jadi ketahanan ekonominya itu diprakarsai oleh orang-orang pintar, cendekiawan, gubernur, dan pejabat ekonomi yang ada di Pulau Jawa. Ya, supaya ketahanan ekonomi Indonesia itu lebih baik lagi. Nah, yang nomor 5, senering atau pengguntingan uang.
Pengguntingan uang dilakukan pada masa Menteri Keuangan Sarifudin Prawiranegara. Kebijakan ini memotong uang yang bernilai 2,5 ke atas sehingga nilainya jadi setengahnya saja. Bukan berarti langsung dipotong begitu aja. Terus kayak uang Rp1 dipotong. Enggak. Yang dipotong itu 2,5 ke atas. Yang disebut juga dengan istilah Gunting Sarifudin. Bukan orangnya, ini hanya istilah. Karena pada waktu itu menterinya Sarifudin. Ya, di sini ada gambar-gambarnya. Ini contoh yang dinamakan Gunting Sarifudin. Jadi uang misalnya 5 gulden, 5 VOC, 5 nikah, itu nilainya setengahnya, jadi cuma 2,5. Ini contohnya. Ya, slide selanjutnya. Yang keenam yaitu sistem ekonomi gerakan benteng. Ini, sistem ekonomi gerakan benteng. Sistem ini dilaksanakan pada masa Kabinet Nasir, diprakarsai oleh Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo. Tujuannya adalah memberikan bantuan kredit kepada pengusaha pribumi. Tetapi kenyataannya mengalami kegagalan karena penyalahgunaan. Nah, sebetulnya pada masa Kabinet Nasir sudah diprakarsai oleh Sumitro. Ya, di sini tujuannya sebetulnya sudah bagus, memberi bantuan kredit kepada pengusaha pribumi. Tapi kenyataannya di sini mengalami kegagalan. Karena apa? Pengusaha pribumi itu tidak bisa bersaing dengan pengusaha non-pribumi. Pengusaha non-pribumi itu siapa? Pengusaha Cina. Ya. Nah, yang ketujuh di sini nasionalisasi di Java Bank. Nasionalisasi di Java Bank dilakukan pada masa pemerintahan Kabinet Sukitman. Pada tanggal 19 Juni tahun 1951 dibentuklah Panitia Nasionalisasi di Java Bank dan mengangkat Sarifudin Prawiranegara sebagai pimpinannya. Jadi The Java Bank dinasionalisasi ya kepada pemerintahan Indonesia dengan mengangkat Sarifudin Prawiranegara sebagai pimpinannya. Yang kedelapan adalah sistem ekonomi Alibaba. Sistem ini menggambarkan adanya kerjasama antara pengusaha pribumi dengan pengusaha non-pribumi. Di sini disebutkan sistem ekonomi Alibaba. Diumpamakan pengusaha pribumi ini Ali, pengusaha non-pribumi Baba. Makanya disebut sistem ekonomi Alibaba. Jadi perpaduan antara pengusaha pribumi dengan pengusaha non-pribumi digabungkan. Jadi pemerintah itu berusaha untuk menjalin kerjasama antara pengusaha pribumi dengan pengusaha non-pribumi. Yang kesembilan, persaingan finansial ekonomi atau FIDEK. Indonesia pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap berusaha menjalin kerjasama finansial ekonomi dengan Belanda. Kesepakatan itu antara lain A. Persetujuan FIDEK, finansial ekonomi, hasil KMB dibubarkan. Kita tahu KMB itu salah satunya mengenai Irian Barat juga, mengenai yang lain juga. Nah, hasil persetujuan FIDEK itu KMB itu harus dibubarkan. Ini kesepakatan antara Indonesia dengan Belanda. Ya. Terus yang B, hubungan FIDEK Indonesia Belanda didasarkan hubungan bilateral dua negara. Maksudnya itu hubungan FIDEK Indonesia Belanda tanpa campur tangan dari negara lain. Entah itu Amerika, entah itu Rusia, nggak boleh saling campur tangan untuk membela Belanda, untuk membela Indonesia. Jadi ini pure hanya Belanda dengan Indonesia. Makanya di sini disebutkan hubungan bilateral. Nah, yang C, hubungan FIDEK didasarkan pada undang-undang nasional. Maksudnya undang-undang nasional ini undang-undang nasional di Indonesia. Jadi FIDEK itu didasarkan pada undang-undang nasional. Bukan berdiri sendiri, bukan atas kemauan sendiri. Jadi harus ada undang-undang nasionalnya. Oke? Terima kasih anak-anakku telah belajar mengenai Indonesia pada masa demokrasi liberal. Termasuk tadi kita sudah bicara mengenai kabinet-kabinetnya, ya.
mengenai ekonominya, mengenai politiknya. Terima kasih juga sudah mendengar penjelasan Ibu, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian dan mudah dipahami. Jika nanti ada yang belum jelas, bisa japri Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.